mata kuliah dan nanti akan lebih banyak pada mencoba menerapkan materi tersebut ya untuk bidang arsitektur. Jadi kita akan lihat. Oke, nah jadi konsep apa yang akan kita pelajari ya, itu tentang statistik inferensial. Ada pengujian statistik gitu ya, ada uji hipotesis. Nah itu kira-kira berikutnya ada korelasi, mungkin pernah dengar ya, korelasi, ada korelasi ya, ada regresi ya, regresi linear, non linear gitu ya, ada regresi variabel. Ini kira-kira yang akan kita pelajari ya selama satu, tapi nanti mungkin kita akan mengajarkan ya sesuai dengan kesempatan kita lah. Mungkin tidak harus dari semua gitu. Di dalam kondisi online kan agak sulit ya kita untuk kita menyelesaikan semua kita dengan mata kuliah teori ya, hitung-hitungan. Jadi sepertinya kita nanti akan pelan-pelan ya, tidak akan cepat ya, kita akan coba pelan-pelan mengajikan perkuliahan. Nah, pembelajaran nanti ada tatap muka secara online ini ya. Jadi tatap mukanya secara online, tidak langsung ya. Itu saya kira kebijakan dari Prodi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Asep sebagai Ketua Prodi. Jadi mungkin nanti sekali-kali kita akan juga mungkin ketemu lah ya secara langsung ya. Saya kira ini ada yang jauh nggak? Ada yang tidak di Bandung? Di Subang paling Subang paling, nanti sekali-kali nggak apa-apa main ke sini ya. Ya Pak. Ika sekali-kali main sambil lihat-lihat kampus. Iya Pak, sekarang Pak Husni Pak. Ya sama Pak Husni lah. Yang lain kan ada di Bandung ya, sehingga memungkinkan nanti sekali-kali kita ketemu ya untuk berdiskusi secara langsung ya, tentang materi-materi yang akan sampaikan. Nanti sekali-kali tidak sering. Nah ini. Nah kemudian nanti ada penugasan ya, dan itu bisa berupa review jurnal ya. Nah jadi mungkin nanti tugas pertama adalah kita mereview jurnal. Nah mereviewnya tentu ingin mencari aplikasi dari konsep statistik gitu ya. Jadi dicari dari jurnal itu kira-kira konsep statistik apa yang dipakai gitu ya. Itu mungkin bisa lihat nanti ada satu dilihat konsep apa yang dipakai gitu ya. Nah itu yang akan kita pelajari. Nah kemudian nanti setelah mereview jurnal ada juga kewajiban membuat artikel ya. Nah artikel yang ingin saya lihat itu adalah penggunaan statistikanya saja gitu ya, sehingga nanti Anda boleh ya tugas artikel statistika ini mungkin bisa bergabung dengan mata kuliah lain ya, mata kuliah lain dari sisi konten ya. Dari sisi kontennya kira-kira kontennya apa gitu ya. Saya hanya ingin melihat bagian di metode ya. Di metode itu nanti ada statistik apa yang saja ya singkat ya. Yang menulisnya harus tetap utuh gitu ya. Karena kalau tidak utuh kan tidak terlihat nanti bagaimana benang merah penggunaan statistik ya. Oke. Nah ini, kita tetap nanti akan memanfaatkan spot ya. Nah, bisa dicek nanti, mungkin nanti akan saya tetapkan seperti biasa siapa yang menjadi KM lah ya. KM itu hanya berfungsi nanti untuk meng-approve ya,
kehadiran di spot ya. Mungkin bisa siapa yang bisa bantu. Nah, kemudian penilaian mata kuliah ini ya, jadi penilaian yang akan dilakukan itu kira-kira ada penilaian tertulis ya. Kemudian ada presentasi ya. Di presentasinya tadi menganalisis jurnal ya, statistik apa yang dipakai gitu. Mungkin hanya 2-3 slide juga sudah cukup ya. Nah, begitu juga rencana artikel ya. Kira-kira kontennya apa yang akan dilihat. Ujian tulis ya. Tadi ujian tulis, analisis jurnal dan publikasi. Publikasinya bisa di proceeding, bisa di jurnal ya, karena kita sudah punya beberapa jurnal juga. Nah, ini juga membantu program studi ya, bantu program studi untuk publikasi ya, kerjasama publikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, itu tugas-tugas diarahkan semua seperti itu gitu, sesuai dengan arahan dari program studi. Ini kira-kira bahan kajiannya ya, nanti saya sampaikan PPT-nya ya. PPT-nya nanti saya sampaikan. Ini bahan kajian yang akan kita pelajari ya. Mungkin nanti beberapa bagian kita lewat dulu misalnya, kira-kira. Nah, kita akan awali dari penelitian dan statistika gitu. Kan ada hubungan ya, ada hubungan antara penelitian dan statistika. Dan ada statistik deskriptif nanti ya, ini sudah pernah dipelajari ya, statistik deskriptif, baru nanti statistik inferensial ya. Inferensial itu mulai dari pengujian hipotesis dan lain-lain ya. Itu kira-kira bahan yang akan kita pelajari. Nah, berikutnya ini kita akan mengkaji dan menggunakan analisis korelasi, analisis regresi ya. Regresi linear, ada regresi multivariabel gitu. Nah, itu juga akan dilakukan nanti beberapa uji non parametrik ya, beberapa uji non parametrik. Nah, itu kira-kira materi yang akan kita pelajari ya selama Nah, ini beberapa rujukan ya, beberapa rujukan yang bisa digunakan ya. Ini ada beberapa buku. Nah, mungkin saya menganjurkan ya, itu misalnya dicari buku nomor 1-2 yang keempat dengan yang kelima ya. Ini karena apa? Karena nanti kita akan mengolah data itu menggunakan SPSS. Nah, akan menggunakan SPSS sehingga saya anjurkan nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ya, nomor 4 ini ya. Ini ada Pak Burhan Nugiantoro. Ini ada statistik terapan untuk penelitian ilmu sosial ya, karena sepertinya ya arsitektur kan lebih dekat ke ilmu sosial juga. Nah, kemudian ini yang kelima ya, Mas Hadi, ini penerapan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian arsitektur. Nah, jadi ini kira-kira 2 buku ini mungkin diusahakan ya untuk dipelajari ya, untuk dibaca sebagai acuan. Nanti kalau ngolah datanya menggunakan SPSS ya, nah, silakan dicari itunya softwarenya ya, SPSS-nya dicari. Mungkin kalau yang di Bandung kalau main ke jalan Ganesha ya, suka ada jualan software ya. Nah, software ya itu bisa dicari di situ atau bisa dicari secara online, banyak yang bebas ya, banyak yang free ya, banyak yang bebas. Jadi ini kira-kira 2 buku utama ya, 2 buku utama yang perlu dimiliki ya, yang perlu dilihat. Nah, itu kira-kira beberapa hal ya, penjelasan awal tentang
mata kuliah statistika itu. Nanti minggu depan kita coba masuk pada materi. Sekarang kita coba berdiskusi dulu gitu ya, menyepakati dulu beberapa hal ya terkait dengan perkuliahan ini. Misalnya ada usulan atau ada keinginan gitu ya dari teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa? Oh, ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, enggak, silakan apabila ada yang ingin didiskusikan dulu. Untuk ujian akhirnya Pak, itu berarti bikin paper aja Pak? Ya, tuh. Jadi nanti ujian tengah semester mungkin tertulis ya. Nah, ujian akhirnya itu membuat artikel ya. Nah, bagus kalau artikel itu sudah submit nanti ya. Sudah submit di jurnal lah. Di kita kan ada beberapa jurnal juga ya. Ada beberapa jurnal di program studi. Nah, mungkin sudah tahu ya. Ada jurnal apa saja? Dean, nah ini Dean bisa jelaskan. Yang di kita, yang dikelola ada berapa jurnal? Kalau kemarin dicek ada 3 Pak, 3 itu ada zonasi, ada jodi, sama ada jare, sama ada lentera karya edukasi, tapi itu untuk PKM sih kalau setahu Dean. Kalau yang 3 lagi bisa digunakan untuk submit paper mahasiswa. Paper mahasiswa, nah itu ya. Jadi ada 3 ya, ada 3. Semuanya berbahasa Inggris ya? Yang zonasi berbahasa Indonesia, yang jodi sama jare bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah itu jadi kira-kira nanti mungkin Dean bisa bagi linknya ya, bisa linknya dibagikan di mungkin di chat atau di mana ya, supaya teman-teman nanti bisa membaca gitu ya. Kira-kira ada apa saja di jurnal tersebut. Nah setelah itu mungkin saja kita analisis jurnalnya diambil saja dari artikel-artikel yang ada di situ dulu gitu ya. Enggak yang menggunakan statistik atau tidak gitu ya. Kita kan di arsitektur itu penggunaan statistik bukan hal yang wajib sebenarnya, bukan hal yang wajib. Nah nanti bisa dibagi. Nah itu ada jare ya. Nah itu ada jare bisa dibuka. Nah itu kira-kira. Nah nanti mungkin format artikelnya mengikuti saja yang ada di sini ya. Jadi yang ada di jare, yang ada di jodi ya. Nah itu kita mengikuti yang ada di sini. Silakan teman-teman bisa melihat-lihat ya. Misalnya ada yang di jare ya, misalnya. Nah itu bisa dilihat. Ada artikel yang ada itunya atau tidak gitu ya, yang ada statistiknya atau tidak ada gitu. Nah, saya coba buka salah satu contoh ya, di jare. Artikel dari yang sama. Bentar. Kalau yang sama itu. Itu sebenarnya ada hanya membuat kata sambungannya. Kata A, yang ngomong B, ya. Sama dengan C, itu cuma. Nah itu ada, silakan boleh buka ya. Nah ini salah satu, lihat ya. Ini saya buka salah satu yang ada di jare ya, yang ada di jare. Nah bisa dilihat apakah ada statistiknya ya. Nah ini kan kira-kira statistiknya sederhana ya. Coba lihat di ini judulnya ini.
Ya, ini bisa dilihat ya, ada persepsi tentang kenyamanan pengunjung ya. Nah, pengunjung di Boulevard Dieng ya. Oh, lihat dari persepsi. Nah, statistik yang digunakannya kan hanya ini. Nah, berapa ini ya? Nah, ini bisa dilihat. Ini ada diagram pie gitu ya. Nah, ini juga statistik ya. Jadi yang sederhana ini juga sama. Statistik itu mulai dari yang sederhana ya, seperti penyajian data seperti ini. Nah, ini kan hanya persentase. Nah, ada persentase ini juga masuk pada penggunaan statistik. Jadi itu kira-kira ya. Jadi ini kira-kira teman-teman bisa melihat ya. Mungkin bisa diambil dulu ya dari beberapa ya. Itu silahkan ada yang sudah buka, silakan masing-masing membuka satu artikel. Ini tadi yang sudah dikirim oleh Dea. Masing-masing silakan buka, terus dicek ada nggak konsep statistik yang digunakannya. Ada paradigma itu di dalam kepala itu akan cenderung pada kata-kata. Buat kerjaan. Sistemnya sudah kedua. Ada yang sudah buka? Udah Pak. Loading Pak. Loading. Siapa yang sudah buka? Dean udah buka? Nah, boleh dibagi Dean. Oh, yang mana? Izin share screen Pak. Ya, enggak silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Dari awal judulnya apa? Ini kebetulan yang Dean tahu ini juga karya mahasiswa Madinah Oh, Pak, iya. Pak Agung ya? Ya, Pak Agung ya udah lulus ya. Iya udah Kebetulan lulus. ya dengan saya dulu pejuang saya. Nah, silakan. Kebetulan waktu tadi kan mata kuliahnya Pak Juang juga ada hitung-hitungannya ya Pak. Dan Ya, Dean pernah ngelihat artikel ini. Jadi ini tentang analisis of demand potential and need for passenger. Kalau singkatnya mungkin tentang kebutuhan penumpang bandara gitu ya Pak Dean. Ini belum ya, betul. belum baca ini sih detail. Ini introduction-nya, ini masih introduction. Lalu, nah ini udah mulai ada data-data yang ditampilkan untuk hitung-hitungannya, terus ada literatur review, ada research method, dan ke bawahnya, nah mungkin ini ya Pak, ya. Ya, itu ada persamaan regresi ya. Nah, itu ada persamaan regresi untuk meramalkan tadi ya. Kan judulnya kira-kira sepertinya meramalkan ya. Ada meramalkan kira-kira penggunanya seperti apa. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa boleh saja untuk 2 mata kuliah gitu ya. Nah, ini 2 mata kuliah yang Pak Agung buat itu untuk tugas mata kuliah statistik dan tugas mata kuliahnya Pak Juang. Nah, sehingga tadi di penulisnya ada bertiga ya. Ada Pak Agung, ada Pak Juang, ada saya gitu aja. Silahkan ya, nanti jadi kalau ada yang dipakai untuk
untuk 2 mata kuliah itu silahkan ya, jadi supaya Anda tidak terlalu banyak ya. Ini kan tentang bandaranya itu tugasnya Pak Juang ya. Kalau saya hanya ingin melihat tadi itu bagaimana menghitung persamaan regresi ya, melihat data-data gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa tugas akhir nanti di akhir mata kuliah ini tidak harus untuk satu mata kuliah saya saja. Boleh ya, nanti kalau kan beberapa juga menyarankan artikel ya, menyarankan artikel. Nah boleh silahkan. Jadi dari awal Anda merencanakan, ingin nulis ini gitu ya. Nah nanti kalau ada statistikanya udah sekaligus saja dengan mata kuliah statistik. Ini contoh yang Pak Agung ya, yang Pak Agung ini sebagai tugas mata kuliah saya dan Pak Juang ya. Pak Juang kan mata kuliah apa? Sarana prasarana kota. Sarana prasarana kota, ini kan bandara. Nah, bandara itu salah satu sarana prasarana kota kan ya. Bandara itu tugasnya, teori-teorinya semua teori dari Pak Juang gitu ya. Nah, saya hanya melihat statistik. Nah, di situ kan ada persentase, ada macam-macam gitu ya. Ada persamaan regresi dan Oke, saya kira di awal kita melihat itu ya. Jadi outputnya nanti itu. Terima kasih ya. Ada lagi yang sudah bisa berbagi? Andika dapat apa? Tidak dapat? Ada apa ini Pak? Nah, coba. Ya apa biar kenal itu kan lebih ternyata teman-teman kakak angkatan, nah itu mengerjakan itu gitu ya. Itu saya kira mengapa saya meminta membuka jurnal yang ada di kita saja dulu gitu ya. Buka dulu. Mau enggak? Izin share screen ya Pak. Silakan. Sudah muncul belum Pak? Udah. Ini saya bukanya dari HP Pak. Silakan jelaskan. Judulnya ini Pak, ada di jurnal Jarek volume 3 gitu kalau nggak salah tadi itu. Place Attachment Study in Kuta Beach Commercial Corridor. Ini disusun sama Ida Bagus Gede Paramaputra dan Niputurati Pratnyaswari Anasta Putri. Ini abstraknya Pak, ini introduction. Tadi sih saya lihat ada data-data statistiknya di sebelah sini Pak. Nah ini mungkin ya Pak, yang ada variabel ya gitu. Yang ini Ya. Itu ya. Jadi kira-kira nanti, nah ini kan ada penyajian data gitu ya. Nah itu secara sederhana ini masuk pada statistik gitu ya. Sederhana. Nah nanti tadi yang Dean itu sudah lebih jauh, itu menggunakan persamaan regresi gitu. Jadi ininya ya yang saya lihat, jadi datanya dari mana saja silahkan. Ya, jadi sumber data itu banyak ya. Mungkin pernah dengar ada Bandung dalam angka gitu ya. Mungkin di Subang punya Subang dalam angka. Nah, kalau mau melakukan analisis, boleh menggunakan data-data yang ada seperti.
Dari Ya. BPS juga mungkin bisa Ya, Pak ya? ya dari BPS ya. Ya dari BPS aja ambil datanya. Nanti kita analisis gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini ada 2 contoh, saya kira yang lain nanti bisa minggu depan menyiapkan artikel yang sesuai ya. Ya kalau ini kan baru sebentar kita lihat bahwa kita akan menganalisis seperti. Nah oke. Ada pertanyaan lagi? Nah jadi itu nanti tugas akhirnya adalah membuat artikel, boleh hanya untuk mata kuliah statistika terapan, boleh juga gabung dengan mata kuliah lain gitu ya. Nah itu ya. Silahkan dari sekarang dirancang supaya tidak terlalu berat gitu ya. Tidak terlalu berat. Ya, Jadi, Pak, ya jadi silakan. apa namanya reviewnya kita terfokus ke metode statistik apa yang digunakan gitu. Ya, iya betul. Jadi dijabarkan mungkin apa saja metodenya, siapa Ya, lain-lain iya, gitu Pak. Ya, jadi analisis pertama menganalisis jurnal tugasnya kan ya. Yang kedua nanti membuat artikel. Nah, nanti kalau di awal-awal kita menganalisis dulu apa yang dikerjakan orang lain ya. Kan biasanya kita lebih enak belajar dari yang sudah dikerjakan orang ya. Kita belajar dulu nih. Kayak tadi dari Kang Agung, dari siapa gitu ya. Nah, lalu nanti tugas akhir itu adalah membuat ya artikel ya. Itu ya. Paham ya? Nah, nanti ada tugas-tugas kecil hitungan ya. Tugas kecil hitungan dengan menggunakan SPSS. Jadi silahkan mencari program SPSS. Ada lagi? Nah, tugas pertama untuk minggu depan itu menganalisis jurnal. Oh, tadi kan hanya sekilas ya. Dean juga sekilas cet gitu ya. Nah, kalau nanti dibuat di PPT jadi crop ya. Judulnya apa, di crop statistiknya ya. Ya, statistikanya di crop ya. Di bagian mana statistikanya tinggal di crop, nanti baru disajikan, didiskusikan gitu ya. Jadi untuk minggu depan, jadi teman-teman dulu yang menyajikan kira-kira menemukan statistik apa saja gitu ya. Nah baru setelah itu saya sedikit-sedikit menyajikan materi tentang statistika. Jadi menemukan dulu penggunaan. Oke, masih ada pertanyaan? Jadi hari ini kita hanya penjelasan awal saja. Penjelasan awal. Ya, cukup. Tidak ngerti ya. Ke teman yang tidak hadir, tolong diberitahu ya. Tugasnya adalah menganalisis jurnal ya. Menganalisis jurnal. Jadi ini yang hadir. Dean boleh di ini ya, di screenshot ya, terus dikirim ke saya. Yang hadir siapa aja? Ya, boleh Pak. Ya, Dean screenshot dikirim ke saya sebagai absensi ya untuk hari ini. Saya izin screenshot Ya, dulu ya Bapak. silakan. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, kirim ke WA saya ya. Baik Pak. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan ya untuk pertemuan awal jangan dulu penuh habis silir. Pelan-pelan dulu. Ya mangga. Formatnya PowerPoint aja biasa gitu ya. PowerPoint biasa aja. Jadi boleh di crop itunya dari jurnal ya. Statistiknya mah di crop aja biar terlihat bahwa ini teh dari jurnal gitu, bukan nulis sendiri. Ya, penjelasannya boleh itu di PPT. Cukup ya? Ya, oke. Terima kasih. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah live sih Bapak. Ini tugasnya bakalan banyak hitung-hitungan ya sekarang. Banyak nulis. Habis ini mah udah ya, nggak ada matkul lagi. Udah, dah.
mau nanya tuh ini hari pratesis teh jadwalnya kan bentrok, hari kita tuh bakal ngapain aja sih pratesis? Pratesis mah kata Pak Acep nggak kuliah dah, jadi kita tuh kayak cuma kontrak doang gitu buat penuhin SKS, tapi emang ada outputnya. Jadi si si pratesis itu kita waktunya digunain buat bikin paper gitu, paper yang buat tugas Pak Juang, buat tugas Pak Johar, sama buat tugas-tugas Bu Sri yang pokoknya yang ngeiniin bikin paper weh gitu. Jadi nggak ada kuliah sih kalau pratesis itu. Buat nunjang persyaratan sidang mungkin ya? Iya, iya. Kan nanti teh di SIAS itu kalau sidang tuh kan harus ngupload bukti publikasi ilmiah. Nah, jadi si matkul pratesisnya buat itu gitu, buat kita ada waktu buat bikin paper. Jadi nggak ada kuliah. Kan kalau dulu mah zaman S1 mah ada pratugas akhir gini. Seminar. Iya, kayak seminar tugas akhir gitu. Yang ya sebelum tugas akhirnya kan kayak ngebahas kita tuh mau ngebahas apa nanti tugas akhir, nah terus ngumpulin materinya kan gitu. Berarti ini mah kita cuma bikin paper doang gitu ya? Ya, iya cuma bikin paper aja. Oh. Nggak cuman aja sih bikin paper lumayan Ya, maksudnya mah cuman bikin paper yang banyak gitu. Iya, iya. Kalau lihat dari yang semester kemarin, mah yang angkatannya Ola itu, jadi satu paper itu bisa buat 3 matkul itu aja langsung gitu. Misalkan papernya satu, tapi kita ngecantumin nama Bu Sri, Pak Juang, Pak Johar gitu, jadi bisa dibikin satu aja. Asal ini nyambung gitu. Terus kan karena... Tapi beda kan pembahasannya Bu Sri sama Pak Juang? sih. Ya, enggak juga. Ada ini dah di di zonasi itu sama di Jodi itu ada tugasnya yang semester kemarin, pokoknya dia tentang filsafat ilmu sama yang tadi Pak Agung itu untuk tugas ini apa sistem sarana prasarana kota. Jadi ya emang harus bisa kali ya ininya papernya. Enggak, jadi 2 sebenarnya papernya minimal. Kalau yang Pak Johar mah masih bisa gabung sama Pak Juang, bener masih ada kaitannya dari statistik sama prasarana. Iya, gabungin aja weda hiji-hiji mah ya. Bener pisan. Paling ini apa kalau kan kalau yang semester kemarin masih paper itu disubmitnya ke jurnal masih yang UPI ya, jadi kayak ke Jare, ke Jonasi, ke Jodi gitu. Bahkan yang Rika juga kemarin ke Jodi ya? Rika nge-Rika. Pokoknya nah ya ke Jodi, tapi kan beda topik ya, jadi harus bikin lagi gitu. Jadi paling kalau kata Bapak mah karena jurnalnya masih di UPI Kemeh gitu kan, yang apa nge-reviewnya juga masih orang UPI Kemeh gitu. Jadi paling ke-publish mah pasti ke-publish, tapi paling diperhatiin ininya kayak misalkan pakai Mendeley, terus kalau bisa si referensinya itu minimal 15. Soalnya 15. minimal ya itu teh, kalau lebih dari 15 bagus gitu. Soalnya kalau referensinya kurang teh jadi harus nambah-nambahin lagi loh sama si reviewernya gitu. Dan itu teh lumayan makan waktu lagi. Jadi kan kalau dari kitanya di submitnya udah 15 mah tinggal revisi yang minor gitu. Nggak terlalu banyak nambah-nambahin. Kalau kata Bapak mah gitu sih kemarin. Minimal 15 ya. Ya, minimal 15. Alright. Hai Pak Husni, kemana nggak masuk? Kayaknya mah itu lagi dari kemarin kita lagi sibuk mana poe gini Pak Husni. Oh iya. Kang Andika langsung mengingatkan.
biar nggak lupa. Kang Rio juga kontrak filsafat ilmu ya, tadi lihat di Spotek tapi nggak mas. Oh gitu. Iya kalau lihat di spot mah. Tapi tadi yang Pak Juang teh Sinta 4 maksudnya apa sih? Cinta Empate kayak ranking di jurnal gitu loh Kang. Harus Sinta 4 ya berarti nanti tugasnya teh. Kayaknya nggak Sinta juga nggak apa-apa Muren. Itu yang apa yang zonasi sama Jare itu udah Sinta 4. Kalau yang Jody itu dia masih belum terakreditasi gitu. Tapi yang Pak Agung itu bukan sorry, beda tugas itu. Beda tugas, sorry. Berarti tugas deh. Dan kalau yang semester kemarin mah semuanya si papernya teh di submitnya di jurnal UPI karena nggak ada yang di luar UPI gitu. Kan Sekalian minuhin merenya maksud Pak Asep mah. Ya, tentang nugas. Berarti besok kan karena nggak ada kuliah kan ya jam udah langsung ke ini ya ke bangunan tropis ya. 7 bangunan tropis pagi kita mah. Oh, Kita juga pagi ya? Kan. Konservasi heritage kan jam 7.50. Kalau yang riset mah bangunan tropis, kalau yang desain mah konservasi heritage kata Pak Asep kemarin mah terakhir kita yang desain mah konservasi heritage. Ini teh nggak akan sampai jam 12, berarti ada Jumatan. Iya, betul. Berarti besok mah cuman 2 matkul ya, yang riset tropis, yang desain konservasi heritage. Oh, 3 deh, sorry. 3. Tiga. Konservasi heritage, komprehensif, sama isu kan bareng-bareng ya sama riset ya. Sekarang kan. Oke. Kabar 5 Bu Ninuk. Ya. Dokter Anyar. Ya. Izin live duluan. Ya. Izin live juga. Waalaikumsalam.